Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pertemuan kali ini kita melanjutkan ngaji kita tentang fikih muamalat, ya. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa namanya musabaqah, ya, perlombaan dan sejenisnya, ya, yang telah kita bahas secara detail di sana kemarin. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab ke-18, yaitu tentang ariyah atau barang pinjaman. Yaitu tentang bab ariyah, Afwan, sebentar. Tentang bab ariyah atau bab pinjaman atau barang pinjaman. Salah satu dari bab yang perlu untuk dikaji, ya, berkaitan dengan fikih muamalah adalah bab ini, ya, yaitu tentang ariyah atau pinjaman. Ini berbeda dengan pinjaman uang, ya. Ariyah di sini lebih fokus pada pinjaman barang, ya, bukan pinjaman uang. Kalau uang itu namanya korbun, ya, korob atau kordun. Kordun itu meminjam uang, emas, ya, ataupun barang-barang yang digunakan sebagai alat tukar. Adapun Arya ini umumnya atau biasanya membahas seputar barang-barang yang murah atau barang-barang yang biasa untuk dipinjamkan, ya, seperti tangga, ya, atau, ya, alat-alat pertukangan, ya, atau mungkin minjem apa namanya kepada tetangganya, ya, minjem kendaraan, ya, untuk menjemput anaknya sekolah, ya, dan hal-hal lain, ya, minjem panci, ya, atau kompor ketika ada hajatan, ya. Dan biasanya tidak dipatok atau tidak dituntut untuk membayar, ya. Jadi hanya sebatas ta'awun, ya, atau tolong menolong dalam kebaikan. Itu adalah ciri khas dari ariyah, ya. Kita memberikan barang kepada orang untuk digunakan, ya, dan tanpa menarik biaya dari pinjaman tersebut. Ya. Kalau kita tarik biaya dari pinjaman itu berarti sudah bergeser menjadi apa namanya ijarah, sewa menyewa. Ya. Jadi ariyah ini adalah barang-barang biasa, barang-barang yang apa namanya barang-barang rumahan yang mungkin untuk dipinjamkan kepada tetangganya, kepada temannya, ya. Minjem pulpen, minjem buku, minjem tangga, minjem panci, ya, atau mungkin pinjam motor, ya. Itu namanya ariyah. Kita meminjamkan barang kepada orang. Makna ariyah dari kata al-i'arah adalah memberikan izin untuk memanfaatkan suatu barang dengan tetap menjaga keberadaan barang tersebut. Ya. Sedangkan al-ariyah adalah barang yang dipinjam untuk dimanfaatkan. Ya, seperti seorang meminjam mobil dari orang lain untuk berpergian, kemudian mengembalikannya setelah digunakan. Ya, ya, dan ini apa namanya? Berarti itu merupakan kemurahan hati, ya,
atau kebaikan dari sang pemilik barang. Ya. Jadi memang dia ingin membantu, ya, membantu kepada orangnya, tetangganya ini, memberikan apa yang dia bisa berikan berupa bantuan tadi. Oke. Dalil pensyariatannya berdasarkan Al-Quran, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, tentang orang-orang yang apa namanya? Celaka, ya. Allah katakan sebelumnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, ya. Celakalah bagi orang yang salat yang lalai akan salatnya di luar waktu atau terlambat, ya. Jika terlambat sampai keluar batas waktunya, kemudian sholatnya cepat, tidak ada kekhusyuan di situ, Allah katakan celaka mereka. Kemudian di akhir surat Al-Ma'un Allah katakan wa yamna'una al-ma'un, dan celaka juga bagi mereka-mereka yang enggan memberikan bantuan yang berguna. Al-ma'un, ya. Di sini adalah barang-barang yang biasa dipinjam antar tetangga, ada periuk, panci dan sejenisnya, ya. Yang kalau kita hidup bermasyarakat, ya, kadang kita membutuhkan bantuan, ya. Kita butuh alat-alat pertukangan, mungkin butuh cangkul atau arit atau obeng atau bor listrik yang tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang. Ya, Allah katakan di sini sifat orang mukmin adalah gemar untuk membantu, ya, saudaranya yang membutuhkan. Ya, dan bagi mereka yang enggan untuk membantu, ya, enggan untuk meminjamkan barang-barangnya, ya, berarti di situ ada sifat kikir dalam dirinya. Ya. Ya, dan tentu saja nanti tetap ada adab-adabnya, ya, entah itu bagi yang meminjamkan ataupun bagi yang orang yang si peminjam ini. Orang yang meminjam maka dia harus menjaga barang tersebut, ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, ya, atau sampai berkurang nilainya. Ya, kemudian dia dikembalikan segera setelah barang tersebut selesai digunakan, ya. Minjam apa panci misalnya untuk hajatan, ya. Maka setelah hajatan selesai panci itu segera dikembalikan. Oke. Minjem motor misalnya buat apa namanya angkut barang, ya. Mengangkut barang, meminjam mobil buat angkut-angkut barang, ya, maka setelah selesai hendaknya dikembalikan, ya. Itu jika sang pemiliknya meminjamkan tanpa untuk menarik biaya atas barang yang dipinjamkan tersebut. Dalil dari sunnah tentang anjuran memberikan pinjaman bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ista'ara minhu adru'an yauma Hunain. Ya. Nabi pernah meminjam beberapa baju besi dari Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu pada perang Hunain. Ya. Di sini Nabi sendiri meminjam, kemudian setelah selesai dari keperluannya, Nabi mengembalikan itu kepada sang pemiliknya. Ya, jadi Nabi juga pernah meminjam barang. Ya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang 100% buruk, ya. Orang yang meminjam itu bukan berarti dia nggak modal, ya. Mungkin memang dia membutuhkan sesuatu yang tidak mungkin dia untuk beli saat itu juga, ya. Mungkin dia mampu sebenarnya untuk membelinya, tetapi belum ada kesempatan untuk dia memiliki barang itu, maka kemudian dia meminjamnya. Ya, kemudian juga di antara ada bagi sang orang yang meminjam adalah dia tidak terus-terusan minjam. Ya. Jangan kemudian boleh pinjam meminjam, akhirnya setiap hari dia minjam motor tetangganya, ya, untuk antar jemput anaknya misalnya. Itu berarti dia melampaui batas dalam hal ini, ya. Meminjam itu diperbolehkan sekali saja, ya, sesekali saja ketika memang ada hajatnya, ya. Ketika memang ada hajatnya. Adapun kalau meminjamnya setiap hari, maka itu berarti dia telah melampaui batas dalam hal tersebut, ya. Kemudian dalil lain, ya, tentang bolehnya pinjam meminjam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhah. Nabi pernah meminjam seekor kuda dari Abu Talhah, ya, untuk sebuah keperluan, ya. Jadi, ketika sedang safar beliau membutuhkan tunggangan dan beliau meminjam kepada Abi Talhah. Ya. Dan setelah selesai maka beliau pun mengembalikan itu kepada
Abu Talha ya kuda tadi. Kemudian masalah berikutnya tentang pinjam-meminjam adalah syarat-syaratnya. Ya, di antaranya adalah yang pertama kelayakan pihak-pihak ya yang melakukan transaksi itu ya, antara al-mu'ir yang pemberi pinjaman ya, sang pemilik barang dan al-musta'ir ya, orang yang minjem. Itu keduanya haruslah orang yang sah bertindak secara syar'i, ahli tabarruk ya. Berarti apa namanya? Balik akil rasyid ya. Balik akil rasyid. Berarti dia memang benar-benar ya bisa melakukan transaksi dengan normal ya, dengan layaknya orang profesional ya. Bukan kemudian dia minjem kemudian dia tinggalkan barang itu, dia pinjem dia telantarkan, dia pinjem dia tidak rawat barang itu ya, tidak seperti itu ya. Salah satu sifat rasyid ya dari ahli tabarru' ini adalah dia memang mengerti ya nilai suatu barang dan bisa dia menghargai barang tersebut. Ya, misalnya dia meminjam motor, maka dia tahu bahwasannya motor ini adalah barang yang berharga yang wajib dia jaga. Ya. Ketika dia minjam motor, dia tidak boleh menggunakan motor ini ugal-ugalan. Ya. Tidak boleh kemudian dia membiarkannya kehujanan ataupun kepanasan. Ya. Harus dia rawat. Ya. Kalau mungkin apa namanya bensinnya habis dia isi. Ya. Jadi itu salah satu dari sifat Rasyid dalam bertransaksi ya. Dia tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah barang yang dipinjam juga harus milik sah pemberi pinjaman ya. Memang dia motor itu adalah milik pemberi pinjaman tadi ya, bukan barang sewaan ya, bukan barang sewaan. Misalnya seorang nyewa rumah ya, nyewa rumah, kontrak rumah, kemudian setelah itu rumah itu dia pinjamkan kepada orang lain ya. Ini berarti menyalahi amanah ya. Karena biasanya orang kontrak itu akad awalnya adalah untuk orang yang kontrak itu, ya, bukan untuk orang lain. Ya. Kalau dia nanti mau dialihkan kepada orang lain, maka harus seizin dengan sang pemilik barang aslinya. Ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena beda orang beda perangai, beda karakter, beda sifat. Mungkin sang peminjam apa namanya? Orang yang yang pertama ini orangnya amanah ya. Kemudian dipinjamkan kepada orang kedua yang tidak begitu amanah, yang tidak begitu menghargai barang. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian barang yang dibolehkan adalah barang yang dipinjam harus diperbolehkan manfaatnya menurut syariat. Tidak sah meminjamkan hal yang haram seperti alat musik untuk hiburan atau bejana dari emas dan perak untuk diminum darinya. Semua bentuk pinjaman terhadap barang haram itu tidak sah. Ya. Alat-alat musik ya menurut jumhur ulama ya, jumhur ulama empat mazhab adalah barang yang diharamkan. Ya, maksudnya adalah ini selain dari rebana. Ya, jadi alat-alat musik semacam gitar, kemudian drum, ya, kemudian piano dan semacamnya, jumhur ulama mengatakan itu haram. Maka ini tidak boleh ya untuk ditransaksikan, untuk dipinjamkan, disewakan dan sejenisnya. Ya, jadi memang barang-barang yang mubah dan mayoritas barang di dunia ini sifatnya adalah mubah. Ya, kecuali adalah barang-barang yang memang diperuntukkan untuk hal-hal yang diharamkan. Ya, seperti tadi alat musik, ya, atau kalau disebutkan dalam contoh ini adalah gelas emas, gelas perak yang memang didesain untuk minum ya emas atau gelas kemudian ada disepuh dengan emas yang biasa digunakan oleh para bangsawan orang-orang kufar untuk minum. Maka hal itu tidak diperbolehkan. Syarat yang ketiga, barang tidak habis saat digunakan. Maksudnya adalah barang yang dipinjam harus sudah bisa digunakan, maka tidak sah meminjamkan barang yang akan habis seperti beras, ya makanan, ya minuman, ya seperti air, ya atau bahan bakar, ya karena itu semuanya adalah barang sekali pakai. Ya beras ya nggak mungkin ya orang minjem beras, berasnya cuma dilihat-lihat saja, ya. Beras itu biasanya dimakan, ya. Minuman juga seperti itu ya, nggak mungkin orang minjem minuman ya kemudian tidak diminum ya, yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahan bakar juga demikian ya.
Kalau itu namanya bukan ariyah lagi ya, tetapi sudah menjadi jual beli atau sewa menyewa ya, atau jual beli umumnya ya. Dia utang beras, kemudian nanti akan dibayar beras. Ya. Dia utang bensin, kemudian nanti akan dibayar bensin. Itu namanya sudah menjadi qardun, ya, pinjam, pinjaman, ya, seperti uang, ya, seperti uang. Uang juga demikian, uang itu dibelanjakan habis, kemudian dia ganti dengan uang yang nominal yang sama. Baik, poin berikutnya adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan ariyah. Yang pertama, tidak boleh meminjamkan lagi. Peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman itu kepada orang lain karena dia bukan pemiliknya. Begitu pula tidak boleh menyewakannya kecuali dengan izin dari pemilik barang ya. Orang minjem motor ya, kemudian dia diamanahkan untuk merawat motor itu, maka tidak boleh kemudian dia pinjamkan lagi kepada orang yang lain ya. Karena dia bukan pemiliknya. Ya. Syarat untuk meminjamkan kepada orang lain atau menyewakannya adalah dia pemiliknya. Oke. Ya, jadi harus seizin dari pemilik barang aslinya. Yang kedua, status barang pinjaman adalah amanah di tangan sang peminjam. Maka ia wajib menjaganya dan mengembalikannya dalam keadaan seperti semula. Ya. Jika jika ia berbuat lalai, tafrid atau melampaui batas, maka ia wajib menggantinya. Minjam motor maka wajib dijaga. Jangan sampai kemudian minjam motor, kemudian dia panas-panaskan, dia hujan-hujankan, dia tidak apa namanya tidak peduli dengan kondisinya. Ya, apabila nanti kemudian ada kerusakan-kerusakan, ya misalnya ada anaknya yang kemudian bermain-main dengan motor itu hingga sampai ada yang rusak bagian-bagiannya, entah itu spionnya, entah itu plat nomornya, maka orang yang minjam tadi wajib untuk memperbaikinya, ya, untuk memperbaikinya. Kalau ada yang perlu diganti, ya harus dia diganti. Baik, yang ketiga sifat akad. Akad pinjaman adalah akad yang tidak mengikat, ghairu lazim, ya. Pemberi pinjaman boleh menarik kembali barangnya kapanpun selama tidak menimbulkan mudarat bagi peminjam. Jika penarikan itu menimbulkan mudarat, maka tidak boleh dilakukan. Ya, asalnya barang itu adalah milik sang pemilik pemilik si pemilik aslinya itu. Ya, jadi kapanpun dia hendak mengambilnya, maka itu hukumnya sah-sah saja. Ya, asalkan memang ada saling pengertian di situ. Baik, yang keempat, berakhirnya pinjaman, ya, berakhir dan wajib dikembalikan dalam keadaan berikut, yaitu pertama ketika pemilik menuntutnya kembali walau tujuan peminjaman belum tercapai. Yang kedua, setelah tujuan peminjaman tercapai, ya, setelah selesai, ya, setelah selesai dari hajatnya, setelah selesai dari tujuannya, maka harus segera dikembalikan. Yang ketiga, setelah waktu yang ditentukan berakhir jika ada batas waktu, ya. Pinjamnya 1 hari, ya setelah 1 hari wajib dikembalikan. Keempat, dengan meninggalnya salah satu pihak pemberi atau peminjam karena akad batal dengan kematian. Akad eh, semua akad muamalah itu menjadi fasakh, mafsukh atau batal jika salah satunya mati. Yang kelima, hak pengguna dalam memanfaatkan barang pinjaman, peminjam sama seperti penyewa. Ia boleh memanfaatkan sendiri atau melalui orang yang mewakilinya selama sesuai izin sang pemilik. Ya. Baik. Jadi dia memanfaatkan barang itu. Kalau dia ingin menyewakan barang pinjaman itu sebenarnya tidak boleh asalnya. Ya, maka dia harus izin dulu ke pemilik aslinya ya, untuk disewakan. Boleh nggak ini disewakan nanti hasilnya bagi dua ya. Maka harus sesuai dengan izin dari sang pemilik. Baik, insya Allah mudah ya bab tentang ariyah ini ya. Jadi kesimpulannya ariyah ini adalah salah satu dari bagian ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Salah satu bentuk amal yang berupa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Di sini tidak ada transaksional ya, tidak boleh transaksional ya. Memang dalam adab ketika seorang meminjam sesuatu wajib dikembalikan dengan bentuk yang paling baik ya. Misalnya minjem kendaraan maka dikembalikan dalam posisi ya bersih ya, tidak kotor. Kalau bisa bensinnya sudah full ya. Itu termasuk adab ya.
Banyak sekali adab-adab ya atau uruf kebiasaan baik yang ini juga menjadi hal-hal yang layak untuk diperhitungkan ya. Minjem panci misalnya, minjem panci ke tetangga, maka ketika mengembalikan ya da, apa namanya harus dengan apa enggak bukan harus tapi dianjurkan juga memberikan isinya ya. Misalnya kalau dia minjem panci untuk masak gulai satu panci besar. Maka ketika dia kembalikan ya, hendaknya dia juga memberikan jatah atau bagian bagi sang pemiliknya ya. Jangan sampai minjem doang kemudian dikembalikan kosongan ya. Adab yang baik ya harus bisa kita berterima kasih kepada orang yang meminjam. Walaupun ini tidak mengikat ya, tidak mengikat. Kalau mengikat nanti jadinya sudah ijarah. Baik. Nih, oke. Ya, jadi dalam uh, hal pinjam meminjam ya, banyak uruf atau adat istiadat yang harus diperhatikan di situ dan itu nanti kembali kepada ya kebiasaan masyarakat setempat. Seperti tadi kalau minjem mobil ya berarti pulang dalam kondisi bersih ya, sudah dibersihkan luarnya, dalamnya juga sudah dibersihkan, bensinnya full ya, dan seterusnya. Panci, minjem panci maka dikembalikan juga dengan ada isinya ya, dan seterusnya. Baik, kemudian masuk bab yang berikutnya yaitu adalah Ihyaul Mawad. Bab Ihyaul Mawad ya. Ini salah satu bab fikih yang jarang dibahas ya, fikih muamalah yang jarang dibahas terutama di era modern ini yaitu tentang Ihyaul Mawad atau menghidupkan tanah mati. Dalam bab ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna dan hukumnya. Apa itu Ihyaul Mawad atau menghidupkan tanah mati? Secara bahasa, makna mawat adalah sesuatu yang tidak memiliki kehidupan atau roh di sana. Yang dimaksud dalam konteks fikih muamalah adalah tanah yang tidak pernah dibangun dan tidak dimiliki siapapun. Dalam artian berarti di sini konteksnya adalah tanah kosong, tanah gurun ya, tanah gurun. Tanah yang nggak ada airnya di situ, tidak ada tumbuhan ya, kalaupun ada tumbuhan paling cuma semak-semak saja ya untuk dibangun perumahan kejauhan ya untuk diambil sebagai tanah pertanian juga susah untuk mendapatkan airnya ya maka itu disebut mawat ya kalau tanah yang dekat dengan pemukiman ya atau pinggiran kota ya atau tanah-tanah ladang maka itu bukan disebut mawat atau tanah mati ya. Umumnya tanah mati ini ada di jauh dari pemukiman ya. Kalau konteksnya di sini di Jazirah Arab berarti dia jauh dari pusat kota, dia di tengah-tengah gurun ya di tengah-tengah gurun atau di tengah-tengah batu-batuan dan seterusnya. Yang memang orang juga tidak berpikir untuk tinggal menetap di sana. Ya. Maka itulah yang disebut sebagai mawat, tanah mati. Ya, nggak bisa dijadikan sebagai tempat gembala karena nggak ada sumber air, nggak bisa dijadikan sebagai tempat pemukiman karena kejauhan dari segala fasilitas sehingga tidak berharga. Oke, itu konteksnya untuk Jazirah Arab ya, daerah gurun. Secara istilah syar'i, al-mawat adalah tanah yang bebas dari kepemilikan pribadi dan tidak berada di bawah kekuasaan seorang yang terjaga dari darah hartanya atau muslim maksum. Tanah tandus yaitu tanah tandus yang belum pernah dimiliki atau dibangun oleh siapapun ya. Tanah tandus yang belum pernah dimiliki atau dibangun oleh siapapun. Atau pernah ada tanda-tanda kepemilikan dan pembangunan tetapi pemiliknya tidak diketahui. Intinya tanah tersebut memang tidak ada yang tertarik dengan tanah itu ya karena banyak faktor ya lokasinya yang terlalu terpencil jauh dari pemukiman ya. Susah untuk diakses nggak ada sumber air nggak ada sumber daya alam yang bisa diambil di situ. Ya, ini juga kalau dalam ditarik ke konteks dunia tropis daerah tropis maka termasuk hutan belantara itu juga bisa dikategorikan sebagai mawat ya. Hutan belantara menurut sebagian pendapat itu bisa dikategorikan sebagai mawat artinya daerah yang tidak dikuasai ya. Itu konteksnya untuk zaman dahulu sebelum
pembentukan negara-negara modern ya. Adapun setelah terjadi terbentuknya negara-negara modern ya, seperti negara Indonesia, maka tanah-tanah itu ya yang belum dimiliki oleh pribadi, maka itu menjadi kepemilikan negara ya. Jadi sebenarnya Ihya Ulmawat ini bab yang mungkin sudah jarang dibahas ya karena rata-rata tanah di seluruh dunia ini sudah dimiliki oleh perorangan ataupun oleh negara. Ya. Misalnya untuk saat ini di Jazirah Arab di Saudi Arabia ya, kalau ya daerah-daerah kosong ya itu bukan berarti boleh dipagarin dan dimiliki sebebasnya ya, tetapi itu menjadi milik kerajaan atau milik negara. Demikian pula untuk konteks kita di daerah tropis ya, daerah hutan misalnya di Kalimantan. Nah, maka selain dari pemukiman, hutan-hutan itu asalnya adalah milik negara. Kalau ingin dikelola maka harus ada izinnya, izin mengelola, ya, izin mendirikan bangunan, ya, izin untuk pertambangan dan seterusnya. Ya. Jadi untuk saat ini hampir jarang sekali ada yang namanya al-mawat atau tanah mati atau tanah kosong yang tidak dimiliki oleh siapapun. Baik. Jadi kita belajar ini untuk mengetahui uh, konteks fikih di masa lampau ya dan juga mungkin bisa kita ambil dari kesimpulannya di masa sekarang. Hukum dan dalilnya tentang Ihya'ul Mawat, Nabi SAW bersabda, "Man ahya ardan maitah fahiya lahu wa laysa li'irkin zalimin haqqun." Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi akar atau kepentingan yang zalim. Ya. Mana al-irkun zalim, yakni seorang datang ke tanah yang telah dihidupkan orang lain, lalu menanaminya atau membangunnya untuk menguasai tanah itu secara zalim. Ya. Menghidupkan tanah mati juga bisa bernilai sunnah atau dianjurkan bila dilakukan untuk kemaslahatan manusia dan hewan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ahya ardan maitah, falahu fiha ajrun." Ya. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka bagi pahala atasnya. Wa ma qalathu al-awafi fahuwa lahu sadaqah. Dan apa yang dimakan oleh makhluk hidup, buruk, binatang, dan manusia, dari hasilnya maka itu menjadi sedekah baginya. Ya. Dan ini tentu saja bukan hal yang mudah ya. Jadi menghidupkan tanah mati itu tidak cukup dengan mematok ya, atau memagari ya. Tidak cukup dengan hanya ngasih patok, ngasih patok, ngasih patok. Tidak cukup dengan seperti itu ya. Menghidupkan tanah mati itu berarti dengan cara misalnya salah satunya dengan menggali sumur ya. Dan ini sangat susah ya untuk apalagi di konteks zaman dulu. Ya, untuk menggali sumur itu sangat susah sekali karena sumurnya harus besar dan juga harus dalam, mungkin bisa sampai 50 meter lebih ya. Dan itu tentu saja hal yang susah. Ya. Maka di sini Nabi katakan siapa saja yang bisa menghidupkan tanah, ya, tanah yang gersang, yang sebelumnya nggak ada perkebunan, nggak ada pemukiman, ya, kemudian dia apa namanya keluarkan air dari situ, buat sumur dari situ, kemudian dia jadikan tanah itu sebagai ladang, maka dia berhak untuk mengklaim itu tanahnya. Ya, karena hasil dari kerja kerasnya bangun sumur, hasil dari kerja kerasnya mengelola tanah itu supaya menjadi subur dan menghasilkan, ya itu merupakan sesuatu yang layak untuk mendapatkan ganjaran. Baik, adapun untuk konteks zaman sekarang, ya maka ini sudah jarang. Ya. Apalagi di daerah kita, di Pulau Jawa dan sekitarnya, sumber semua tanah itu sudah ada pemiliknya, entah itu perorangan ataupun negara. Baik. Masalah yang kedua, syarat dan cara menghidupkan tanah mati. Ya, ada beberapa syarat, ada dua syarat utama yang untuk usahanya menghidupkan tanah, ya, menghidupkan tanah mati. Yang pertama tidak pernah dimiliki oleh seorang Muslim, ya. Tanah itu memang beneran, ya, belum pernah dikunjungi, ya, belum pernah ditinggali, belum pernah untuk dijadikan sebagai perkebunan atau pertanian. Ya. Jika tanah tersebut sudah pernah berada di bawah kepemilikan seorang Muslim, maka haram dihidupkan kembali kecuali dengan izin syariah. Haram untuk dimiliki. Ya. Maka untuk konteks saat ini di era modern ini, semua tanah itu sudah ada pemiliknya, perorangan ataupun negara. Maka ya, sangat jarang sekali ada namanya tanah mati. Yang kedua, pelaku ihya haruslah seorang muslim.
Seorang kafir tidak boleh menghidupkan tanah mati yang berada di bawah kekuasaan Islam. Ini untuk apa namanya konteks Darul Islam ya. Adapun untuk konteks negara-negara modern saat ini, maka sangat sukar untuk menerapkan ini. Baik. Kemudian cara menghidupkan tanah mati di antaranya ada beberapanya. Yang pertama membuat pagar atau tembok pelindung di sekelilingnya. Ya. Jika seorang membangun pagar yang kuat sebagaimana kebiasaan masyarakat, maka tanah itu menjadi miliknya. Berdasarkan sabda Nabi, "Man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu." Ya. Barang siapa membangun pagar di atas bidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. Ya, ini pagar ya, bukan sebatas patok. Jadi benar-benar dipagar, ya entah itu dari kawat ataupun dari kayu dan semacamnya, ya. Kemudian dia tanah itu nanti dia manfaatkan, maka dia tanah itu menjadi miliknya. Nah, dengan catatan ya tanah itu nanti ada jangka waktunya, ya. Kurang lebih 3 tahun tanah itu harus produktif, ya. Tanah itu harus produktif. Tadi dia matok tanah, pagari tanah, ya itu akan menjadi miliknya kalau dia bisa menjadikan tanah itu produktif. Ya, kalau selama 3 tahun nggak ada perkembangan sama sekali, ya nggak bangun sumur sama sekali, ya atau nggak bangun rumah di situ, nggak bangun pemukiman ataupun fasilitas-fasilitas untuk menunjang kehidupan, maka haknya menjadi gugur kembali. Ya. Dia haknya dicabut dalam hukum Islam, dia nggak berhak lagi untuk mengelola tanah itu. Ya. Oke, itu tadi membuat pagar atau tembak pelindung di sekelilingnya. Dengan syarat harus produktif ya. Dengan syarat harus produktif. Jadi nggak boleh hanya sebatas magerin saja kemudian ditinggalkan bertahun-tahun. Yang kedua, menggali sumur di tanah tersebut. Bila ia berhasil mendapatkan air, maka tanah itu menjadi sah, menjadi miliknya. Ya. Jika belum sampai air, ia tetap lebih berhak atas tanah itu daripada orang lain. Begitu pula bila ia menggali saluran air. Ya, jadi ini adalah salah satu upaya untuk produktivitas, ya, membuat tanah itu menjadi produktif. Itu dengan cara menggali sumur. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke tanah tersebut. Ya, bila ia berhasil memasok air dari sumber seperti mata air atau sungai hingga tanah, ia menjadi bisa digarap, maka ia telah menghidupkannya. Ya, dibuat saluran, dibuat selokan di situ untuk mengalirkan air, yaitu termasuk dari upaya-upaya untuk menghidupkan tanah tersebut. Yang keempat, menanam pohon di tanah itu. Ya. Jika sebelumnya tanah tersebut tidak layak untuk bercocok tanam, lalu ia memperbaiki dan menanaminya, ia sirami, ia kasih pupuk, ya. Maka dia anggap telah menghidupkan tanah tersebut. Ya. Jika memang nanti pohon yang dia tanam itu berhasil tumbuh. Ya. Jika pohon itu nanti nggak tumbuh, maka dia belum dianggap produktif dalam menghidupkan tanah itu. Sebagian ulama berpendapat tidak ada batasan baku untuk ihya'ul mawat. Ukurannya dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat setempat. Apa yang dianggap masyarakat sebagai ihya, ya bentuk menghidupkan, maka sah untuk disebut sebagai ihya. Dan yang tidak dianggap maka demikian tidak sah. Baik. Kemudian poin berikutnya, masalah ketiga adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan ihya'ul mawat. Yang pertama, siapapun yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi pemilik sahnya. Yang berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahya ardan maitah, fahiya lahu." Ya, dia harus bisa menghidupkan tanah tersebut ya. Dan ingat menghidupkan tanah itu bukan hanya sebatas mematok, tetapi menjadikan tanah itu menjadi produktif ya, menghasilkan ya. Dia tanami ya, atau dia bangun rumah atau dia bangun sumur di situ ya. Jangan cuma dipatok kemudian ditinggal. Kemudian yang kedua, tanah yang menjadi pelengkap atau harim dari bangunan atau wilayah yang sudah makmur tidak boleh dihidupkan. Karena pemilik tanah sudah makmur, yang sudah makmur berhak atas semua fasilitas dan lingkungan penduduknya. Ya. Tanah yang menjadi pelengkap dari bangunan yang di sekelilingnya tanah-tanah pinggiran-pinggiran kota, ya, maka itu sudah dianggap milik orang-orang di sekitaran situ. Ya. Jadi konteks Ihya'ul Mawat tidak memang untuk tanah-tanah terpencil, ya, tanah-tanah yang terpencil jauh dari pemukiman. Adapun nanti di sekeliling dari desa, sekeliling kota, walaupun itu masih berbentuk gurun atau masih berbentuk apa namanya hutan belantara, ya,
Jika itu di sekeliling pemukiman, maka itu sebenarnya sudah menjadi bagian ya dari pemukiman tersebut. Yang ketiga, pemimpin kaum muslimin atau imam atau pemerintah setempat berhak memberikan tanah mati kepada seorang agar dihidupkan atau menugaskan seseorang untuk menghidupkan tanah tersebut. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujur bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepadanya sebidang tanah di Hadramaut. Ya. Wa'il bin Hujrin diberikan tanah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikelola. Ya, jadi pemerintah atau pemimpin dia boleh untuk memberikan tanah atau menugaskan seorang untuk menghidupkan tanah tersebut. Ya, jika tanah itu memang tanah milik negara. Baik, yang keempat, imam berhak melindungi sebagian tanah mati untuk kepentingan umum seperti padang gembalaan, unta zakat ataupun kuda mujahidin ya, selama tidak menimbulkan kesempitan atau mudarat bagi kaum muslimin ya. Imam berhak untuk ya apa namanya mengambil kawasan kawasan tertentu lah, kalau bahasa sekarang berarti apa namanya lahan konservasi ya, untuk nanti dijadikan sebagai bagian-bagian untuk kepentingan tertentu. Kalau untuk sekarang berarti hutan lindung ya. Kalau di konteks kita ada hutan lindung ataupun hutan masyarakat, hutan adat ya, yang itu tidak boleh seorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari izin pemerintah setempat. Baik. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya umum ya seperti lautan, maka itu tidak boleh di-coupling ya. Lautan misalnya dalam kasus kontemporer ada orang yang mengkapling laut, maka ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat ya. Mengkapling laut ya kalau zaman sekarang ini teknologi bisa apa namanya menimbun laut, kemudian dijadikannya sebagai pulau ya, membangun pulau buatan di atas laut, maka itu harus sesuai dengan izin dari pemerintah ya, karena laut itu adalah wilayah milik bersama ya, wilayah milik bersama ya, milik penduduk setempat yang untuk bekerja sebagai nelayan atau milik orang yang lewat dari situ ya, maka tidak boleh seorang mengkapleng laut atas nama dirinya ya, atas nama dirinya. Kalau untuk membangun tambak masih diperbolehkan ya, tapi kalau kemudian dikapling dengan bangunan permanen, apalagi sampai dibangun pulau di situ, maka itu tidak boleh dilakukan karena nanti akan mengganggu kepentingan umum, mengganggu kepentingan umum orang-orang yang bekerja di situ ataupun ya orang yang lewat di situ. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah sampai sini dulu namanya pembahasan kita. Ya, kita sudah mengambil dua bab di malam ini, yaitu yang pertama tentang ariyah atau pinjaman, salah satu bentuk ta'awun, tolong menolong sesama kaum muslimin, insya Allah berpahala. Sebagai ya, khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaatnya bagi manusia ya. Dan salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman barang-barang yang memang dibutuhkan oleh orang banyak ya. Syarat-syaratnya tadi harus amanah, harus bisa menjaga barang tersebut jangan sampai dia berkurang nilainya ataupun rusak. Kemudian yang kedua tadi bab Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah mati ya. Tanah mati di sini adalah tanah yang tidak produktif, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada apa namanya, jauh dari pemukiman. Maka apabila dia menghidupkan di situ dengan cara menggali sumur kemudian menanaminya, maka dia berhak untuk kepemilikan tanah tersebut ya. Dan untuk konteks dunia modern maka ini sudah jarang terjadi ya, karena hampir seluruh tanah di muka bumi ini sudah dimiliki oleh perorangan ataupun milik negara. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, kami berikan ruang untuk bertanya jawab.
Baik, insya Allah sampai sini berarti ya. Kalau nanti ada yang ingin disampaikan, bisa nanti disampaikan di grup. Insya Allah kita akan jawab di sana. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.